Assalamualaikum teman-teman, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal SKDTWK Kedinasan dan CPNS karena sebentar lagi pendaftarannya akan segera dibuka, jadi tidak ada salahnya kita mempersiapkan dari sekarang ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu Jakarta, Kompas.com, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro kembali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker untuk mencegah penularan virus corona. Nah, kita lihat apa yang ditanyakan. Ide pokok dari berita di atas adalah, nah jadi ide pokoknya itu apa teman-teman? Cara cari ide pokok itu kalian bisa lihat paragraf pertamanya paling atas, atau kalian juga bisa baca semuanya, tapi kalau baca semuanya itu kurang efisien, mungkin nanti kehabisan waktu. Jadi lihat aja yang paragraf pertamanya itu. Di sini dibilang masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker untuk mencegah penularan virus corona. Masker harus dikenakan ketika berada di luar rumah atau keramaian. Jika terpaksa melepas masker, upayakan untuk tak membukanya di ruang tertutup yang dipadati banyak. Oke. Ide pokok dari berita di atas adalah A. Pentingnya penggunaan masker untuk mencegah penularan virus corona. B. Masker harus digunakan apabila berada di tengah keramaian di ruangan tertutup. C. Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya minimal kain yang digunakan berlapis 3. D. Jangan resikokan diri melepas masker di ruangan tertutup di tengah keramaian. E. Masker harus dikenakan ketika berada di luar rumah atau keramaian. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang A ya teman-teman. Pentingnya penggunaan masker untuk mencegah penularan virus corona. Jadi itu ada di awal kalimat. Oke, kita ke soal yang kedua, yaitu manakah yang termasuk kalimat efektif? Nah, A. Makanan ini adalah merupakan makanan favoritnya. B. Di rumahnya terdapat banyak berbagai jenis tanaman hias. C. Matanya tak pernah terpejam demi untuk menghidupi keluarganya. D. Rere belajar setiap hari agar supaya lolos CPNS tahun ini. E. Aku pergi bersamanya kemarin sore. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu ada di opsi mana teman-teman? Opsi E ya, jadi aku pergi bersamanya kemarin sore. Kalimat efektif itu merupakan sebuah kalimat yang telah disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, baik pada unsur-unsur yang sangat penting seperti subjek dan predikatnya. Dengan adanya kalimat efektif, maka tulisan yang dibuat menjadi lebih sangat mudah untuk dipahami dan terkesan tidak terbelit-belit. Nah, kita lihat yang D, Rere belajar setiap hari agar supaya udah pakai agar lagi supaya, begitu juga yang C, B, dan A gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita ke soal yang ketiga, yaitu Irwan dan teman-temannya sedang berkumpul di sekretariat organisasinya. Mereka merencanakan akan melakukan penyerangan di panti asuhan yatim piatu. Menurutnya, jika kita membunuh para yatim piatu, maka kita akan mendapatkan derajat tinggi di sisi Tuhan, apalagi jika yang kita bunuh adalah anak kecil yang belum berusia balik. Ganjaran yang kita dapatkan semakin besar. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata Irwan dan teman-temannya telah mendapatkan siraman rohani dari pimpinan organisasi sosialnya tersebut. Pak Andre selaku pimpinan organisasinya tersebut merupakan orang terkaya di kabupatennya. Tidak heran Pak Andre akan memberikan upah 10 juta per anak yang dibunuh. Tindakan yang dilakukan Pak Andre sangat melukai siapa saja yang melihatnya. Hal ini juga bertentangan dengan nilai luhur Pancasila, khususnya sila keberapa teman-teman? A kelima, B ke-1, C ke-3, D ke-2, dan E ke-4. Oke, langsung saja kita ke jawabannya. Yang paling tepat itu adalah sila kedua ya teman-teman. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Andre ini sangat melukai siapa saja melihatnya. Hal ini bertentangan dengan nilai luhur Pancasila, khususnya sila kedua. Hal ini sesuai butir menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu ada nomor 4. Kemarin Lala pulang dari Yogyakarta. Tidak seperti biasanya, Lala sekarang menjadi pribadi yang mudah bergaul. Padahal sebelumnya Lala merupakan pribadi yang pendiam. Orang tuanya pun heran dengan perubahan sikap Lala. Setelah bertanya panjang dan lebar, ternyata Lala telah bergabung dengan salah satu gerakan separatisme di Indonesia. Lala pulang membawa misi mengajak orang-orang di kampungnya yang tergolong orang mampu untuk mengikuti organisasinya. Lala memberikan iming-iming jika nanti mengikuti gerakannya bisa menempati posisi bupati yang tentunya akan sangat dihormati rakyatnya. Bahkan menurut Lala, Pancasila merupakan ideologi yang seharusnya digunakan karena tidak sesuai dengan kemajuan zaman pada saat ini. Sikap yang ditunjukkan Lala bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila A ke-4, B ke-1, C ke-2, D ke-5, E ke-3. Jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban E ya teman-teman, sila ke-3. Sikap yang ditunjukkan Lala itu bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke-3. Hal ini sesuai butir
Pancasila, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Oke, soal selanjutnya ada, nah ini kebanyakan soal bertentangan dengan sila keberapa gitu ya teman-teman. Jadi kita usahain baca dulu soalnya baru ke narasinya. Tidak lama lagi akan diselenggarakan pemilihan kepala desa sebagai pemilihan pemilih pemula. Anton masih belum menentukan pilihannya. Ia masih bingung harus memilih siapa pada saat pemilihan kepala desa nanti. Dari 3 orang calon kepala desa, belum ada yang sesuai dengan visi dan misinya. Anton lalu menanyakan hal ini kepada teman-temannya menjadi pemilih pemula juga. Ternyata teman-temannya pun masih merasa kesulitan menentukan pilihannya. Di tengah kebingungan tersebut, Marco datang menghampirinya. Marco merupakan kakak kelas Anton semasa SMA. Anton kemudian menceritakan permasalahannya tersebut, namun tak disangka ternyata Marco memberikan solusi untuk menjadi golongan putih saja, karena Marco juga merasakan hal yang sama. Tindakan yang dilakukan oleh Marco bertentangan dengan sila Pancasila, khususnya sila ke-A ketiga, B keempat, C kelima, D ke-1, E kedua. Nah, jadi tindakan Marco ini golput ya teman-teman, golongan putih, bertentangan sila ya, tepat sekali, sila keempat. Tindakan yang dilakukan Marco itu bertentangan dengan sila keempat sesuai dengan butirnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Oke, kita ke soal selanjutnya yaitu nomor 6. Minggu pagi kita mendengar berita telah terjadi kasus pengeboman di salah satu pusat keramaian salah satu daerah di Indonesia. Kasus ini menyebabkan puluhan orang luka-luka, bahkan ada yang meninggal dunia. Tidak hanya wanita dewasa saja menjadi korban, anak-anak pun ada yang menjadi korban karena hal ini. Kasus terorisme dengan alasan apapun memang tidak bisa kita terima, apalagi jika sampai menimbulkan korban jiwa. Hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-A keempat, B kedua, C ke-1, D kelima, E ketiga. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu videonya. Langsung saja kita ke jawabannya. Yang paling tepat itu ada di opsi B ya teman-teman, sila kedua. Jadi dia ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan butirnya yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Kita ke soal yang nomor 7 yaitu Roy baru saja dilantik sebagai bupati salah satu daerah di Indonesia. Roy merupakan lulusan ilmu politik dari universitas ternama. Kiprahnya di bidang politik pun tidak diragukan lagi. Sebelum jadi bupati, ia menjabat sebagai ketua salah satu partai politik. Ia mampu memberikan pidato dengan baik, terutama pidato yang cocok untuk para kaum muda. Tidak sedikit kaum muda yang mengikutinya karena si ceramahnya yang sangat apik. Namun kemampuannya tersebut Roy gunakan untuk memprovokasi masyarakat agar tidak taat terhadap kebijakan pemerintah. Saat para tenaga kesehatan menggencarkan vaksinasi, Roy malah menyebarkan berita hoaks mengenai vaksinasi. Hal ini mengakibatkan ketercapaian vaksinasi di kabupatennya sangat jauh dari target. Roy menyebarkan berita bahwa vaksinasi COVID bisa menyebabkan kematian. Berdasarkan cerita di atas, Roy telah melakukan bentuk pelanggaran Pancasila, khususnya sila ke-A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, dan E ke-5. Jadi Roy ini melakukan bentuk pelanggaran Pancasila pada sila keberapa teman-teman? Ya benar sekali, sila ke-3 ya. Itu sesuai butirnya mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kita ke soal yang nomor 8 yaitu belum lama ini kita mendengar kasus bom bunuh diri di tempat ibadah. Menurut penuturan tersangka, bom bunuh diri ia akan masuk surga jika mampu meledakkan bom ketika para jamaah umat agama lain sedang melakukan ibadah. Jauh-jauh sebelum tindakan bom bunuh diri dilakukan, biasanya pelaku sudah dicuci otaknya, sudah dibayat oleh pimpinan gerakan tersebut sehingga pelaku tidak bisa berpikir dengan menggunakan akal sehat. Padahal tidak ada satu agama pun yang memerintahkan untuk melakukan bom bunuh diri dimanapun, apalagi di tempat ibadah yang digunakan sebagai beribadah para pemeluk agama. Pengawasan terhadap rumah ibadah sangat gencar dilakukan ketika sedang akan memperingati hari besar agama tertentu. Jadi berdasarkan penggalan cerita di atas, pelaku bom bunuh diri tersebut telah menciderai Pancasila, khususnya sila ke berapa teman-teman? A ke-4, B ke-3, C ke-2, D ke-1, E ke-5. Oke, jawaban yang paling tepat itu ada di opsi D teman-teman, sila pertama. Jadi berdasarkan penggalan cerita di atas, pelaku bom bunuh diri tersebut telah menciderai Pancasila, khususnya sila ke-1. Hal ini sesuai dengan butir mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita ke soal yang nomor 9 ya teman-teman. Hari ini Bu Mara menyelenggarakan acara reuni yang dihadiri oleh 20 orang teman sekelasnya sewaktu duduk di bangku SMA.
Bu Mara pun menyediakan berbagai makanan untuk dihidangkan di acara tersebut karena sebagian besar teman Bu Mara beragama Muslim. Bu Mara hanya menyediakan makanan halal saja, padahal Bu Mara beragama Hindu. Bu Mara merupakan pemeluk agama Hindu yang taat. Sikap yang ditunjukkan oleh Bu Mara sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila ke A kelima, B ketiga, C kedua, D keempat, E ke-1. Oke teman-teman, jawaban yang paling tepat itu yaitu opsi E ya teman-teman, pengaman sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hal ini sesuai dengan butir membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita ke soal yang terakhir ya teman-teman, yaitu nomor 10. Utiska hari ini telah melaksanakan vaksinasi tahap pertama. Sesampainya di rumah, ia ditanya oleh keluarganya. Utiska menuturkan bahwa setelah divaksin, Utiska merasa lemas dan pusing. Padahal Utiska sama sekali tidak merasakan apapun setelah dilakukan vaksin. Ia kemudian mengajak anggota keluarga lainnya untuk tidak mengikuti vaksin karena menimbulkan efek samping yang kurang baik. Sikap yang dilakukan oleh Utiska bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa teman-teman? A ketiga, B kelima, C kedua, D keempat, dan E ke-1. Jawaban yang paling tepat itu bertentangan dengan sila ketiga ya teman-teman. Persatuan Indonesia, hal ini sesuai dengan butir mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bisa dipahami ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.